Shalom, saudara semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kotong bisa ketemu kembali dalam acara Mari Kasih Segar Hati di channel YouTube YKB Bahasa Kupang. Nah, sebelum kotong baca firman dan merenungkan firman ini, mari kotong semua berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kotong berdoa. Ya Bapa di surga, kotong percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kotong pun langkah dan terang bagi kotong pun jalan. Tolong kotong semua supaya firman yang nanti sebentar kotong baca dan renungkan dapat kotong mengerti, kotong pahami dan kotong lakukan dalam kotong pun kehidupan setiap hari. Berfirmanlah kepada kotong karena kotong semua siap untuk mendengarnya. Di dalam nama-Mu yang kudus, kotong berdoa. Amin. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, kotong pun judul renungan hari ini yang diambil dari buku renungan wasiat berjudul Berdiam Diri di Allah Pemuka. Berdasarkan pada bacaan Mazmur pasal 62 dan nats yang menjadi pusat perenungan kotong adalah ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Beta tenang cuma di Tuhan pun depan, karena dari Dia datang beta pun harapan. Demikian firman Tuhan bagi kotong semua. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, hampir 1 miliar orang di dunia ini dong alami gangguan kesehatan mental. Nah, menurut catatan WHO pada tahun 2019 ada 970 juta orang di seluruh dunia yang dong lapor hidup dengan gangguan mental. Gangguan mental yang paling umum adalah kecemasan dan depresi. Anak remaja dong juga gampang kena gangguan mental. Survei Kesehatan Jiwa Remaja Nasional INAMHAS di Indonesia pada tahun 2022 tunjuk data bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Nah, pemazmur omong bilang bahwa lebih baik untuk dia pun jiwa berdiam diri di Allah Pemuka sah. Sebab Allah adalah sumber pengharapan yang teguh. Semua orang bisa alami badai kehidupan, entah itu masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah hubungan keluarga, dan masalah kesehatan yang bisa bikin rasa khawatir dan rasa takut itu muncul. Tapi pemazmur juga ingat sang kotong untuk sonde bersandar di kotong pun kekuatan sendiri, atau bersandar di kekayaan, atau bersandar di manusia. Tapi pemazmur aja kotong dengan nasihat supaya bersandar hanya kepada Allah sah. Sebab Dia adalah gunung batu dan kota benteng yang kasih selamat kotong. Dia adalah Allah yang setia dan sonde pernah goyah. Nah, pertanyaannya, apakah kotong siap untuk selalu taruh kepercayaan penuh hanya di Allah saja di setiap kotong pulang ke hidup ini? Ketika badai kehidupan itu datang menimpa kotong dan rasa cemas itu juga datang, ingat saat Tuhan pun janji. Maka kasih keluar kotong pun isi hati di hadapan Tuhan dalam doa dan tunggu Tuhan pun pertolongan dengan sabar. Percaya saja bahwa kotong akan mengalami damai sejahtera dari Allah yang lari lewat kotong pun akal dong semua. Kalau kotong pun jiwa selalu diam di hadapan Tuhan. Amin. Mari kotong berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kotong berterima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kasih ingat kotong bahwa Tuhan saja kotong pun gunung batu dan kotong pun keselamatan. Oleh karena itu kotong menjadi tenang. Terima kasih karena di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kacau balau, Tuhan kasih kotong tempat untuk kotong tidak menjadi khawatir, tetapi menjadi percaya bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan saja. Ajarlah kotong supaya kotong tetap percaya dan menjadi tenang untuk menanti setiap janji-janji Tuhan di dalam kotong pun hidup ini. Karena kotong percaya bahwa hanya di dalam Tuhan saja kotong akan memperoleh kekuatan dan harapan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kotong berdoa. Amin. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, demikian kotong pun renungan hari ini. Dan ingat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada semua orang yang ada di sekitar kotong. Karena dengan begitu, kotong semua
saudara semua su ikut ambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil. Tuhan Yesus memberkati kotong semua.